Ini ada beberapa cara laki-laki minta maaf sama istri, Iya. ada yang mempan. Ya. Heeh. Giliran istri minta maaf sekali, ditolak langsung. Oh jadi kamu nggak mau maafin aku? Ya Allah salah lagi gue katanya. Masa gue harus balik lagi minta maaf katanya. Iya. Ini pelajaran nih buat Ustadz Syam nih ya sekalian nih. Siap. Saya mau nanya juga bagaimana caranya bagi laki-laki menebus kesalahan kepada wanita yang telah diberi janji manis dan janji indah tapi tidak terlaksana ya. Terus juga nih kalau misalnya minta maaf nih bagaimana caranya agar wanita ini mampu lapang dada menerima permintaan maaf atas pengingkaran janji dari laki-laki. Mohon izin jawabannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kembali Kiai Agus, Umi Maki, Mas Fadli, Abi Maki yang hadir juga di sini. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihat potensi bahwa manusia akan ada yang namanya ingkar janji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 89 langsung memberikan solusinya. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. Allah katakan maka kafarahnya ketika melanggar sumpah kemudian tidak sanggup untuk melaksanakan sumpahnya atau janjinya, maka kafaratnya adalah dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin seperti makanan yang sehari-hari kamu makan. Kemudian yang kedua memberi baju, kalau nggak bisa kasih makan kasih baju atau kasih pakaian. Kemudian yang namanya membebaskan budak, kalau zaman sekarang nggak bisa lagi dipakai untuk membebaskan budak. Kemudian kalau nggak bisa melakukannya maka apa dikatakan salasati ayam, puasa fasiyamu salasati ayam, tiga hari berpuasa sebagai kafarat yang namanya membayar janji-janji yang tidak terlaksanakan atau sumpah-sumpah yang tidak terlaksanakan. Maka dari itu dalam Al-Quran itu jelas banget bahwasanya janji ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di mana Rasulullah SAW sendiri ditegur sama Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan bilang besok kalau nggak pakai insya Allah gitu. Jangan bilang besok kalau nggak pakai insya Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tentu saja semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya sumpah, janji, insya Allah zaman sekarang sering dimainkan gitu. Gue datang ya besok ya. Datang nggak lo? Datang gue. Sumpah lo. Sumpah. Demi apa lo? Sampai segitunya demi apa? Demi Allah. Sampai demi Allah baru mereka percaya gitu. Jadi menjadi mainan bagi anak-anak sekarang gitu. Demi Allah. Padahal demi Allah itu kalau sudah diingkari maka puasa 10 hari. Apa namanya? Memberi makan 10 orang miskin. Atau puasa 3 hari kalau membayar dendanya. Maka jangan pernah memainkan. Apalagi yang dimainkan insya Allah dimainkan. Insya Allah deh ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Padahal insya Allah itu 99,99% iya. 0,0001-nya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan bisa tidak berjanji? Ada musibah, ada apa segala macam yang tidak pernah di luar dugaan kita. Tapi kalau sesuai planning, besok saya jam segini sudah diatur, jam segini saya di sini, jam segini saya di sini, lalu tidak jadi, baru itu insya Allah sudah diplanningkan, sudah serius untuk melakukannya, tapi ternyata tidak jadi. Contoh misalnya, berjanji menikahi seseorang, tapi ternyata yang menghalanginya ini ada sesuatu yang menghalangi, tidak dibuat-buat, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkannya, maka itu harus pakai insya Allah. Allah menegur orang-orang yang tidak pakai insya Allah. Yang pertama tadi kasih makan orang miskin atau kasih pakaian, membebaskan budak. Kemudian yang kedua berpuasa 3 hari sebagai gantinya. Yang ketiga jangan pernah mempermainkan janji kembali gitu. Jangan pernah untuk mempermainkan janji kembali. Yang keempat justru bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ingatkan ayat yang di segmen awal kami sampaikan, innal ahda kana mas'ula. Karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan kedua tadi dari Mas Fadli. Bagaimana dari sisi wanita untuk berlapang dada ketika dikhianati begitu kali ya, atau menerima permintaan maafnya maaf dari laki-laki. Ya. Tadi sudah disampaikan caranya yang pertama sama mbaknya. Oh, Mbak yang tadi. Mbak yang tadi, Iya, banyak iya, banget iya. caranya. Minta lakinya memelas lah, minta laki-lakinya atau diperas sama istrinya. Beliin lipstik dulu, beliin ini dulu, beliin ini dulu, ajak jalan-jalan dulu. Kemudian berlapang dada itu kemudian kita harus sadar bahwa al insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu pasti tempatnya khilaf dan salah. Maka ada doa di dalam Al-Qur'an itu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah saja memaafkan sebelum orang melakukan.
Apa kata Allah? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita diajarkan doa sama Nabi itu melalui Al-Quran. Ya Allah jangan kau hukum kami kalau kami lupa ataupun khilaf. Bagaimana kita berlapang dada kalau ada orang berbuat salah atau mengingkari janji, kita berlapang dada bahwa dia adalah manusia, dia tempatnya lupa, dia tempatnya salah, dan saya pun manusia. Saat ini mungkin dia yang lupa, mungkin suatu saat saya yang akan lupa. Gitu. Ya jadi kalau bisa kita bicara suami istri ini memang nggak mungkin salah semuanya benar, pasti ada yang namanya khilafan tadi. Betul. Nah sekarang bicara masalah tentang komunikasi aja tadi, saling pengertian, Betul. saling memaafkan. Kalau nggak dapat nanti keluarga sakinah mawaddah Itu warahmah. bahasa Quran. Wal qaziminal ghaiz wal afina anin nas gitu. Masya Allah. Jadi dia bisa menahan amarah dan juga saling memaafkan. Nih buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana, setelah ini kita masih lanjutkan lagi. Ada ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Tentang apa nih ensinya nih? Kita tuh kan hidup di dunia itu dengan janji-janji Allah. Betul. Ya, janji surga, janji apa segala macam. Nah, habis ini ensiklopedia membahas 4 janji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan juga nanti ya buat jamaah yang ada di rumah jangan lupa kita akan berdoa bersama agar kita ini terhindar dari segala janji manis orang-orang yang berniat jelek. Dan berdoa juga agar mampu meraih janji Allah yaitu surganya Allah. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.